kids, welcome back to Kids Church Online. Still excited for today? Gak terasa ya, kita sudah ada di minggu ketiga pelatihan kita dalam Kids Leadership Academy. Masih ingat gak kalian karakter-karakter leader apa yang harus kita miliki? Integrity, kompeten. Bagaimana? Sudah kalian pelajari belum? Oke, hari ini Mister akan tambahkan lagi karakter selanjutnya yang harus dimiliki pemimpin hebat. Ini dia, prudent. Bagaimana caranya kita belajar untuk punya karakter ini? Kita mulai dengan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk waktu yang telah disediakan, untuk kami mendengarkan karakter-karakter tentang Kau yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You hold the universe in your hands, yet you chose to be the one on the cross. You created everything with your words, yet you chose to be the one. You chose to be the one. Your life for all, my King and Savior. You took the fall so we could live. Your life for all, my King and Savior. You rose again, and we believe that you deserve all glory, everlasting glory. You alone are mighty, you alone are worthy to be praised. Over all creation, we sing of your salvation. Glory to the King.
follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you. With all our lives we will sing. We will follow you. We will follow you. With everything that we have, we will follow you. Oh, there is no turning back. We will follow you. With all our lives we will sing. We will follow you. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, we sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, we sing of your salvation. Glory to the King of heaven. Hi everyone, it's game time. Today we're going to build the sturdiest tower using spaghetti and tape. You have 10 minutes to build a 1 meter tower using spaghetti and tape. The point is not to build the tallest, but it's the tallest and the sturdiest. So you have 10 minutes. Get set, go. Congratulations, guys! So whose tower is taller? But which one is sturdier? Very good! They both are standing up still. Today's Bible story is about two men who built houses, but one of them collapsed. Jadi, mungkinkah kita bisa membangun sesuatu dengan kokoh tanpa roboh? Nah, hari ini cerita kita ada di Alkitab kita tentang dua orang yang membangun rumah. Namun salah satunya ambruk atau roboh. Gimana ceritanya? Yuk sekarang kita nonton videonya. We see leaders everywhere, at home, at school, in our government, in malls, in restaurants, in church, at the beach, everywhere. Do you know what all those leaders have in common? They were once like you, young. No matter how young you are already leaders in your own way. But wait, how do we make sure that we are great leaders? Welcome to the Kids Leadership Academy. Hey kids, welcome back! Are you making a list of the things we learned the past weeks? Integrity, competence, prudence. Oh wait, we haven't talked about prudence yet. Let's add that to our list. You know what's coming? Another pop quiz. Well, here is our question. Where is the best place to build a house? Letter A, on solid ground. Letter B, on sand. Or letter C, on quicksand. Or letter D, on water. What could be the right answer? You know what? People can build a house anywhere they want. But if we ask you which place will a house stay strong, what will your answer be? Of course, solid ground. Prudent people will build a house on solid ground because they know that it's where the house will safely stand. It's
a wise decision. And prudent people have the ability to make the right decisions for the present while also thinking of the future. Let's look at our Bible story today about two men. Try to figure out who is the prudent man in the story. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Even when the rain floods the ground, the floodwaters rise, and the wind beats against the house, it won't be destroyed. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and floods come and the wind hits the house, it will fall with a big crash. Great leaders know and follow Jesus' teachings because they know that will help them build strong foundations in their lives. And as we study the Bible, we will also learn how to be prudent, to make wise decisions according to the Word of God. And this is how we become great leaders. Next week, we're going to learn about another character trait of great leaders. See you then! Nah, setelah belajar tentang integritas dan kompetensi pada minggu-minggu sebelumnya, hari ini kita akan belajar bahwa pemimpin juga harus prudent. Apa itu prudent? Dalam kamus bisa didefinisikan dengan being wise and practical, careful in providing for the future. Sederhananya, prudent itu adalah membuat pilihan yang bijaksana. Nah, sekarang kita lihat sebuah perumpamaan dalam Alkitab yang menggambarkan seseorang yang prudent. Kita lihat di Matius 7, 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perumpamaan ini menceritakan tentang dua tipe orang. The wise or the prudent, orang bijaksana, and the foolish, orang bodoh. Kalian mau jadi yang mana? Kita semua sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi apakah yang membedakan masing-masing kita? Yaitu doing atau melakukan yang firman Tuhan katakan, yaitu orang bijaksana, the wise or prudent. Mereka mendengar, percaya, dan melakukannya. Tetapi orang bodoh, the foolish, mereka mendengar tapi tidak melakukan. Jadi, jika kalian mau jadi pemimpin yang hebat, kalian harus melatihnya dari sekarang. Karena apa yang kita lakukan sekarang akan membentuk kita di masa depan. Kalian mau? Sekarang kita lakukan komitmen kita dengan mengatakan ini bersama-sama. I will exercise prudence by obeying God's word. Ayo sekali lagi katakan. I will exercise prudence by obeying God's word. Nah, sekarang Mister mau tanya, how can we exercise prudence every day? Ada yang tahu jawabannya? Oke, coba kita belajar dari 3 ayat dari kitab Amsal. Pertama, ada di Amsal 27 ayat 12. Ketika orang bijak melihat bahaya di depan, dia menghindarinya. Tetapi orang bodoh terus berjalan dan mendapat masalah. A prudent person avoid dangers. Ketika kita tahu itu bahaya, bisa membahayakan diri kita sendiri atau bahkan orang lain. Jangan coba-coba lagi. Let's not try it out anymore. Atau jika ada orang yang mengajak kita untuk melakukan hal berbahaya, bahaya itu atau ke tempat berbahaya, meskipun kedengarannya mengasihkan dan menarik, be wise, be prudent. Apa yang harus kita katakan? No. Lalu berikutnya di Amsal 14 ayat 15. Orang bodoh percaya setiap kata yang mereka dengar. Tetapi orang bijak berpikir dengan hati-hati dengan segala sesuatu. A prudent person check fact.
Jangan percaya dengan semua apa yang orang lain katakan. Jangan percaya semua yang kalian lihat atau baca, terutama di internet. Lakukan penelitian yang cermat dan berpikir kritis tentang info atau berita itu. Apakah itu benar atau salah sebelum kalian percaya atau kalian share ke orang lain. Kalian juga dapat meminta bantuan dari orang tua kalian atau guru kalian untuk membantu kalian memproses informasi atau apa yang kalian lihat atau baca. Jika kalian mendapatkan info yang salah, kalian juga pasti akan salah memberikan keputusan. Kalian pasti tidak mau itu terjadi, kan? Wise or prudent people believe in right information. Dan the right information ada di mana? Ya, the word of God, firman Tuhan. So, ayat ketiga di Amsal 4 ayat 14-15. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. A prudent, stay away from all evil. Nah, ayat ini memberitahukan kita untuk avoid, bukan hanya melakukan hal-hal jahat, tapi juga menjauhi orang-orang yang jahat. Jika kalian sedang ada dalam situasi atau godaan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan bertentangan dengan firman Tuhan, Mister sarankan run away. Jangan coba-coba pikir atau tes diri kalian bahwa kalian kuat untuk menahan godaan. Don't think about that. Karena percayalah, jika dalam godaan seperti itu, kita tidak kuat, hanya Tuhanlah yang kuat. Jadi sebaiknya kita run away. Atau juga, jika seorang teman mengundang kalian untuk menonton film atau pertunjukan yang tidak baik dan tidak pantas di rumahnya, don't go. Mungkin kalian mempertimbangkan untuk pergi dan berpikir bahwa kalian bisa menutup mata nanti. Don't think about it, just avoid it. Sebagai pemimpin masa depan yang benar, mari kita latih diri kita sebagai prudent person, wise person dalam situasi apapun. Bagaimana caranya? Dengan membaca dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Read and obey. Nah, sekarang kita katakan power truth kita. I will train in godliness because God make me a leader. Ayo kita katakan lagi. I will train in godliness because God make me a leader. Dan power verse-nya di 1 Timothy 4 verse 8. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefit in this life and in the life to come. Yuk kita lihat power verse dance-nya. Physical training is good. Oh, physical training is good. Oh,
Mulai hari ini, yuk kita izinkan Tuhan untuk mengajarkan kita untuk menjadi a great and wise leader sesuai panggilannya. A wise leader always follow the good example. Siapa dia? Tentu saja Tuhan Yesus. Dia membuat keputusan tidak hanya berpikir karena itu baik atau benar untuknya, tapi untuk kebaikan bahkan keselamatan kita semua. Jadi, hari ini Mister mau encourage kalian dalam membuat keputusan. Yuk kita berpikir dan bertanya dulu, what will Jesus do? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia yang akan menyertai, menjaga, melindungi, dan menolong kita di dalam setiap hal yang kita lakukan dan dalam setiap situasi hidup kita. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Nah, kami minta bantuan Engkau Tuhan untuk membuat diri kita menjadi wise and prudent person Tuhan. Bantu kami dalam menjalani masa depan kita untuk menjadi prudent person Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Hello kids, waktunya art and craft. Hari ini kita akan membuat paper house. Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Kita siapkan dulu kertas berwarna, ada 2 warna. Warnanya bebas, kalian boleh pilih apa saja. Lalu gunting, ada lem, dan spidol. Nah, cara pembuatannya, untuk kertas berwarna yang besar, kita lipat 2, kita lipat 4, kita lipat 6, kita lipat 8. Dan akan menjadi kotak-kotak seperti ini. Lalu, kita gunting. Di sini ada garis 3, kita gunting. Cukup 1 kotak saja. Dan kita lakukan juga di sebelahnya juga. Lalu gunakan lem. Nanti ini kita lipat seperti ini. Lalu berbentuk kotak seperti ini. Sama juga di sisi berikutnya. Dilipat. Setelah dilem, nanti kertas berwarna yang kecil untuk menutupi atapnya, kita lipat berdua, lalu kita tempel di atasnya, yang akan berbentuk seperti ini. Dan jika ada kertas berwarna lainnya, kita bisa potong dengan warna lain, kita gambar seperti jendela dengan menggunakan spidol yang kita siapkan sebelumnya. Dan kita juga bisa gambarkan pintu dan kita tempelkan juga. Oke. Wah, cantik sekali ya rumahnya. Tapi bayangkan, jika itu adalah rumah asli dan terbuat dari kertas, mereka tidak akan bertahan sehari, apalagi hari hujan. Mereka hanya seperti rumah dalam cerita kita yang runtuh saat badai datang. Kita harus bijaksana atau prudent untuk membangun rumah nyata di atas fondasi yang baik dan menggunakan bahan yang sangat baik. Biarkan rumah kertas ini mengingatkan kalian apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak prudent atau tidak bijaksana. Mereka akan selalu dalam masalah. Oleh karena itu, marilah kita melatih hikmat dan prudence kita dalam menentukan keputusan kita. Seperti lari dari bahaya, lari dari dosa, dan banyak hal lain yang akan membuat kita dalam kesulitan. Okay kids, thank you for watching. See you next week. Bye!